Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Dan semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tanggal 7 Oktober, liturgi Gereja Katolik memperingati Maria Ratu Rosario. Gelar Maria Ratu Rosario untuk Bunda Maria tidaklah asing dan sangat populer. Dalam perjalanan sejarah, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa melalui Bunda Maria. Paus Leo ke-13 mengisahkan kemenangan karena doa Rosario atas heresi Albigenses dalam ensikliknya tentang devosi Rosario Supremi Apostolatus Officio. Ratu Rosario adalah salah satu julukan Bunda Maria karena mujizat yang terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 1571. Saat itu terjadi pertempuran antara armada laut yang dahsyat di pantai Yunani dan dikenal sebagai pertempuran Lepanto. Santo Dominikus adalah orang yang mengawali
dan mempopulerkan devosi kepada Bunda Maria melalui rosario. Bersama para pengikutnya, ia menyerahkan segala persoalan yang dihadapinya kepada Bunda Maria melalui doa rosario. Selanjutnya, banyak orang mengalami pertolongan Bunda Maria melalui doa rosario. Saudara-saudariku yang terkasih, rosario diartikan sebagai mahkota mawar. Dalam penampakannya kepada beberapa orang, Bunda Maria menyatakan bahwa setiap kali mereka mendaraskan satu salam Maria, mereka memberikan satu kuntum mawar yang indah. Dan setiap mendaraskan rosario secara lengkap, mereka memberinya sebuah mahkota mawar. Saudaraku yang terkasih, di setiap penampakan Bunda Maria selalu berpesan supaya mendoakan doa rosario sebagai senjata ampuh untuk melawan kejahatan dan sarana pembawa damai sejahtera. Berkat doa rosario banyak orang mengalami kisah iman, pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dari yang biasa-biasa saja hingga spektakuler. Pengalaman iman itu menggambarkan dahsyatnya kekuatan doa rosario dan Allah yang berkarya melalui doa rosario. Allah memberikan mukjizat ketika orang yang mendoakan mengimaninya dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah sangat mengasihi manusia. Allah tidak menghendaki manusia binasa, tetapi selamat. Sebenarnya Allah bisa saja menyelamatkan manusia dengan caranya sendiri, tetapi Allah mau menyelamatkan manusia dengan cara yang manusiawi, sehingga mengikut sertakan manusia dalam rencana dan karya keselamatannya itu. Bunda Maria, salah satu orang yang dipilih Allah untuk ambil bagian dalam penyelamatan dan penebusan manusia. Melalui Maria, Allah menjelma menjadi manusia dan berjalan bersama manusia. Allah Putra menderita untuk manusia, berkorban dan wafat untuk keselamatan dan kehidupan manusia. Semua itu terlaksana karena kesediaan Maria menerima tawaran Allah. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, hari ini kita juga bersyukur karena setahun yang lalu umat Keuskupan Padang resmi memiliki gembala baru, seorang uskup, Monsinyur Vitus Rubianto Solihin, ditabiskan sebagai uskup Padang pada tanggal 7 Oktober tahun 2021. Kita bersyukur atas rahmat Allah ini. Tidak sedikit dari antara umat yang memohon pertolongan Bunda Maria melalui doa rosario supaya diberikan uskup baru setahun yang lalu, dan doa itu kini sudah terkabul. Sembari bersyukur atas rahmat ini, kita mendukung dalam doa dan segala bentuk. Semoga Monsinyur Vitus dan para imam Keuskupan Padang lebih bijaksana sebagai gembala, setia dan senantiasa bergembira dalam menjalankan hidup imamatnya, menjadi gembala berbau domba, gembala yang rendah hati dan berbelas kasih, menjadi gembala seturut gembala dan imam agung Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas segala pertolongan-Mu, terutama melalui Bunda Maria. Semoga teladan iman Bunda Maria senantiasa tinggal dan hidup di dalam diri kami. Dan semoga kami semakin rendah hati di hadapan-Mu seperti Bunda Maria, sehingga kami layak mulia bersama-Mu seperti Bunda Maria, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.